Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, untuk hari ini kita akan tetap pada lanjutan tema minggu lalu, yaitu selalu bersyukur dalam segala situasi, dengan subtemanya adalah subtema kita adalah arti memilih untuk bersyukur. Itu yang akan kita bahas hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang melimpah atas kami setiap hari. Tuhan, pagi ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat buat anak-anak-Mu supaya mereka mampu memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk seperti yang Bu sampaikan tadi, akan kita kupas hari ini adalah arti memilih untuk bersyukur. Nah, kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu dan tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai suatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. Dan tujuan yang kedua adalah memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai suatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. Nah, bersyukur sebagai tindakan aktif artinya harus selalu diupayakan untuk selalu bersyukur sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, harus selalu diupayakan artinya diusahakan untuk bisa selalu bersyukur, dan bersyukur itu memerlukan semangat. Agar apa? Agar kita mampu melakukan yang disebut dengan tindakan aktif bersyukur. Nah, alasan yang dikatakan bersyukur merupakan tindakan aktif adalah karena bersyukur harus dilakukan langsung oleh orang yang menerima nikmat dari Allah. Jadi tidak bisa diwakilkan. Bersyukur ini harus langsung dilakukan oleh si orangnya tadi, si orang yang telah menerima berkat daripada Allah. Bersyukur juga harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mengucap syukur saja. Artinya apa? Tidak cukup hanya sampai pada Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Kita berucap demikian, namun tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita bersyukur atas kasih Bapa. Tindakan kita juga harus sejalan dengan ucapan kita. Ketika kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah, tunjukkanlah bagaimana sikap seharusnya kita bersyukur. Pada pertemuan selanjutnya sudah Ibu sampaikan bahwa cara-cara bersyukur ada banyak, ada berdoa, menyanyikan lagu pujian, beribadah, kemudian sehari-hari membantu orang tua juga termasuk dalam bersyukur. Nah, selanjutnya adalah contoh dari seseorang yang bersyukur dengan benar adalah ketika mendapat nikmat dari Allah, seseorang akan lebih semangat dalam beribadah dan memberikan sebagian nikmat yang diperoleh kepada orang yang membutuhkan. Nah, contoh orang yang bersyukur dengan benar, artinya dengan aktif, adalah ketika dia memperoleh satu berkat daripada Allah. Misalnya, dia menyadari bahwa Allah memberikan nafas kehidupan kepadanya. Dia menyadari bahwa Allah telah mengorbankan anaknya untuk dia supaya dia tidak mati di dalam dosa. Nah, ketika dia bisa memahami itu dan memaknai itu dengan benar, nah, dia akan semangat dalam melakukan ibadahnya kepada Allah. Nah, kemudian tindakan semangat beribadah itu akan ditindaklanjuti dengan membagi sebagian berkat yang dia peroleh kepada orang yang membutuhkan berkat itu. Misalnya berbagi berbagi pengetahuan. Ketika kamu diberikan Allah kepintaran dalam misalnya belajar matematika, maka ketika kamu memahami bahwa kepintaran yang kamu peroleh berasal daripada Allah, maka kamu akan berusaha untuk berbagi ilmu yang kamu
punya itu kepada temanmu yang tidak memiliki ilmu atau yang kurang memahami ilmu matematika. Kemudian, bersyukur sebagai sikap pasif apa artinya? Nah, orang-orang menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Artinya bersyukur sikap pasif artinya itu adalah bahwa bersyukur hanya di dalam ucapan. Dia tidak melakukan tindakan aktif dari ucapan bersyukur dia tadi. Atau bersyukur hanya dilakukannya dengan setengah-setengah. Misalnya, ketika dia punya rezeki yang berlebih, dia memberikan kepada sesama, menyumbangkan misalnya kepada seseorang yang membutuhkan, namun dia mengharapkan pujian dari bantuan yang telah diberikan agar orang yang dibantu bisa memuji dia bahwa dia adalah orang yang baik. Itu disebut setengah-setengah, tidak dengan sungguh-sungguh. Sementara yang diharapkan oleh Allah adalah bersyukur dengan sungguh-sungguh. Nah, bahaya dari sikap pasif tadi adalah tanpa melakukan apa-apa. Jadi orang yang mengatakan, Tuhan aku bersyukur kepadamu, tapi tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak punya kekuatan. Orang yang seperti ini cenderung kepada orang yang rendah diri, minderan. Dia merasa, aku ini adalah orang yang bodoh. Aku tidak pintar. Dia tidak berusaha belajar bagaimana supaya dia itu bisa menjadi lebih pintar. Dia tidak punya usaha. Dia hanya berdiam diri. Dia merasa bahwa dia tidak punya kekuatan. Namun, ketika dia bilang dia tidak punya kekuatan, dia tetap berharap pada pertolongan yang akan tiba dengan sendirinya. Itu salah, nak. Yang Allah sampaikan kepada kita, ora et labora. Artinya, bekerja sambil berdoa. Belajar itu diseimbangkan dengan sambil kita berdoa. Ketika kita sudah berusaha, maka kita serahkan di dalam doa usaha kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Sementara, bersyukur sebagai sikap pasif, dia berkata, Tuhan, aku orang yang bodoh. Aku minta pertolonganmu. Tapi dia tidak berusaha, tidak melakukan usaha, ada action di dalamnya, ada aksi di dalamnya. Dia tidak ada itu. Dia tidak ada aksi bagaimana caranya supaya dia tidak bodoh lagi. Dia tidak belajar. Itulah yang disebut bersyukur sebagai sikap pasif. Nah, selanjutnya, memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Nah, tema yang kedua ini adalah bersyukur adalah pilihan. Artinya, kita memilih untuk bersyukur, bukan bersyukur karena terpaksa dan tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Jadi, kita disuruh memilih apakah kita akan bersyukur atau tidak. Kita disuruh memilih. Allah menyuruh kita memilih untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan dengan ikhlas hati, bukan dengan terpaksa, bukan dengan ketika ibu bilang, kalau kamu tidak ke gereja nilai kamu merah, makanya kamu jadi ke gereja. Tidak seperti itu. Itu bersyukur dengan terpaksa. Jadi dikatakan di sini, memilih untuk bersyukur bukan bersyukur karena terpaksa. Dan bersyukur itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Artinya, jangan bersyukur hanya dalam situasi kita senang atau dalam situasi kita memperoleh berkat yang berlebih. Namun kita juga harus mampu bersyukur dalam keadaan hidup kita susah.
Itu adalah poin yang paling penting dalam pembelajaran ini. Mampukah kita bersyukur saat kita mengalami kesusahan hidup? Nah, ketika kita belajar dari kisah Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk, mereka tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa Tuhan yang memampukan Yeremia dan Habakuk tadi selaku nabi untuk apa? Untuk memiliki kekuatan, untuk memiliki keberanian, memperingatkan bangsa Israel dan Yehuda agar mereka bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Selanjutnya adalah ada di sini 4 hal yang Ibu simpulkan yang bisa kita terapkan agar kita mampu untuk bersyukur. Yang pertama, mari fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan seberat apapun hidup kita. Artinya, ketika kita mampu fokus kepada berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama kita hidup, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan berputus asa, namun kita akan tetap bersuka cita dan semangat. Yang kedua, jangan mengeluh saat mengalami kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, tetaplah bersuka cita. Nah, ini tadi. Nah, ketika kita mengalami masalah berat, ketika kita sudah fokus kepada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dan yang telah kita nikmati, maka kita tidak akan mengeluh. Maka kita tidak akan berputus asa. Sesulit apapun kesedihan kita, atau kepahitan kita, atau kedukaan yang kita sedang alami, kita akan tetap bersuka cita. Yang ketiga, lakukan hal-hal baik dan berguna untuk orang lain. Nah, ketika kita mampu untuk bersyukur, memilih untuk bersyukur kepada Allah, kita akan belajar untuk berbagi hal-hal baik kepada sesama kita. Misalnya, kita menjadi contoh atau teladan untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Atau kita memberikan contoh atau teladan kepada teman kita untuk hidup jujur, berkata jujur kepada guru kita. Nah, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir adalah buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Ketika kita mencatat poin-poin apa aja berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima setiap harinya. Nah, ketika kita mengalami masalah atau mengalami situasi sulit, saat kita membaca apa yang sudah kita tulis berkat-berkat Tuhan itu, kita akan mengingat kembali, kita akan fokus kembali kepada Allah, bukan kepada kesulitan kita. Oke, selanjutnya kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini adalah memilih untuk bersyukur, bukan bersyukur karena terpaksa dan tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur dengan memfokuskan pikiran pada kasih Tuhan, tidak mengeluh, melakukan hal-hal baik dan mencatat kasih Tuhan dalam hati akan membuat kita mampu memilih untuk bersyukur. Sedemikian jauh materi kita yang kita pelajari hari ini, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh membuat kami untuk senantiasa memilih untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, mampukan anak-anak-Mu untuk mampu menerapkan firman-Mu hari ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.